Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Prima Emirianti, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 1 Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Pada aksi budaya positif ini meliputi dua kegiatan, yaitu pembuatan keyakinan kelas dan pengimbasan atau diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Latar belakang penerapan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Gandrung Mangu. Berbudaya ramah lingkungan merupakan salah satu penggalan visi SMP Negeri 1 Gandrung Mangu. Berdasarkan visi tersebut, jelas bahwa adanya budaya positif yang ingin diterapkan di sekolah kami, yaitu budaya ramah lingkungan. Guna mewujudkan visi tersebut, pembiasaan-pembiasaan, peraturan-peraturan, dan kegiatan pendisiplinan harus dilakukan. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, dimulai dari lingkungan kelas terlebih dahulu, yaitu melalui penerapan keyakinan kelas yang mengandung nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas merupakan komitmen bersama antara guru dengan semua murid. Keyakinan kelas yang merupakan komitmen bersama akan menimbulkan motivasi intrinsik murid untuk menjiwai nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Selain penanaman disiplin positif melalui pembuatan keyakinan kelas, pembiasaan dilakukan melalui kegiatan sehari-hari yang mencerminkan budaya positif. Kegiatan tersebut tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya sosialisasi dan kesadaran diri dari warga sekolah. Diseminasi pemahaman dan implementasi budaya positif kepada warga sekolah perlu dilakukan dengan harapan menjadi salah satu cara dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 1 Gandrung Mangu. Tujuan: dengan adanya kesadaran diri akan budaya positif dalam diri warga sekolah, membantu murid-murid tumbuh dan berkembang menjadi individu yang sehat secara fisik, mental, dan emosional, sehingga dapat meningkatkan prestasi murid baik di bidang akademis maupun non-akademis. Tolak ukur. Tolak ukurnya antara lain terbentuknya keyakinan kelas yang dilakukan oleh masing-masing guru di kelasnya, penerapan keyakinan kelas secara konsisten oleh warga kelas, adanya perubahan sikap dan perilaku warga sekolah akan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari, keterlibatan dan partisipasi murid dalam penerapan budaya positif, serta peningkatan prestasi akademik. Lini masa tindakan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan antara lain: 1. Menerapkan budaya positif di kelas dengan membuat keyakinan kelas bersama murid. Langkah-langkahnya yaitu merencanakan tindakan penyusunan keyakinan kelas, memberikan pemahaman kepada murid akan pentingnya budaya positif, dan membuat keyakinan kelas bersama murid. Yang kedua, melakukan kegiatan diseminasi budaya positif kepada kepala sekolah, guru, dan karyawan. Langkahnya antara lain merencanakan tindakan diseminasi penerapan budaya positif, meminta izin kepada kepala sekolah, melakukan kegiatan diseminasi budaya positif, serta refleksi. Dukungan. Dukungan yang dibutuhkan antara lain bahwa kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan sekolah. Maka saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan guru dan tenaga pendidikan, murid, orang tua murid, komite sekolah, pengajar praktik CGP, serta masyarakat sekitar. Dengan dukungan penuh dan keterlibatan dari semua pihak yang terkait, maka budaya positif di lingkungan sekolah dapat tercapai. Selain itu, saya juga membutuhkan dukungan berupa sarana dan prasarana sekolah.
Berikut adalah kegiatan penyebaran pemahaman dan pengimbasan atau diseminasi kepada rekan guru di SMP Negeri 1 Gandrung Mangu. Oke. Good afternoon, Mrs. Susiati. I love you. I love you. Sit down, please. Bisa dimulai nih Bapak Ibu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Robi Srohli Sodri wa Yasir li Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Gandrung Mangu, Ibu Hajah Warsona SPDMM. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Prima Emilianti SPD, serta yang berbahagia Bapak Ibu peserta diseminasi penerapan budaya positif SMP Negeri 1 Gandrung Mangu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta diseminasi penerapan budaya positif. Di bawah payung agungnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di acara siang hari ini dengan sehat walafiat. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat kelak. Allahumma. Acara pada siang hari ini yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Meningkat acara berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Gandrung Mangu kepada Ibu Hajah Warsona SPDMM. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan
kesempatan ini kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta diseminasi penerapan budaya positif yang akan dibawakan oleh guru calon guru penggerak yaitu Ibu Prima SPD. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik hidayah dari kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti acaranya guru calon guru penggerak Ibu Prima SPD. Semoga tanpa halangan suatu waktu. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya mendapat syafaatnya Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Alhamdulillah ini perwakilan dari guru SMP Negeri 1 Gandrung Mangu, kurang lebih 20 peserta, 21 ya. Ini adalah yang ketiga kalinya. Yang pertama oleh Ibu Neni, kedua Ibu Kupri, yang ketiga oleh Ibu Prima. Berarti Bapak dan Ibu sudah cinta, sudah pandai dan sudah terinfeksi ya? Apa sudah terimbasi dari para CGP yang tiga ini, yang ibu-ibu yang sangat luar biasa menurut saya, dari Ibu Neni, terus Bu Putri, juga Ibu Prima, ini yang ketiganya. Maka saya yakin Bapak dan Ibu sekalian peserta di sini itu sudah terimbasi. Berarti ada imbas yang didapat oleh Bapak dan Ibu sekalian dari tiga peserta ini. Tadi yang pertama, yang keduanya tidak bosan-bosan Bapak dan Ibu saya selalu mengingatkan kepada diri saya dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Tadi di sini penerapan budaya positif itu yang mengandung makna yang sangat luar biasa. Maka Bapak dan Ibu sekalian, menghadapi situasi kondisi di 2024, menghadapi situasi kondisi dalam rangka hari ulang tahun PGRI Korpri, Hari Guru dan Hari Kesehatan, juga dalam rangka menghadapi kegiatan PKKS, ini kita memang maraton Bapak dan Ibu, ya, juga maraton untuk pembelajarannya, karena Bapak Ibu ketahui di bulan Desember akan dilaksanakan kegiatan akhir semester 1. Dari waktu ke waktu sangat limit Bapak dan Ibu, apalagi ini para CGP itu dengan tugas yang cukup perfect, yang cukup banyak, tetapi harus bisa mengatur waktu, kapan kita menyiapkan materi, kapan kita mempelajari apa yang telah menjadi tugas menjadi CGP, kapan kita harus menghadapi siswa. Saya mohon kepada para CGP ini untuk tetap bisa membagi tugas, melaksanakan tugas pokoknya selaku Bapak Ibu guru. Selaku guru tentunya punya kewajiban mentransfer ilmu, mendidik, membimbing, dan melatih anak-anak kita, baik dari kegiatan yang informal ataupun formal atau ekstra maupun intranya, semuanya saya berharap berjalan dengan lancar, sukses. Jadi tidak hanya CGP-nya saja yang Bu Prima ya, tetapi yang tugas pokoknya juga harus dilaksanakan. Apalagi ada tugas tambahan, mohon maaf, yang kesiswaan, yang wali kelas, yang urusan yang lain dan lain-lainnya. Tentunya memang itulah di dunia pendidikan, Bapak dan Ibu tidak bisa lepas dari semua itu. Tidak hanya cukup sebagai guru, karena prestasi Bapak Ibu, kinerja Bapak Ibu juga dituntut, diharapkan ada peningkatan, termasuk kenaikan pangkat, ya, tidak lepas dari PTK-nya. Nah itu semua harus ditempuh oleh Bapak dan Ibu. Tidak mengurangi semangat Bapak Ibu selaku CGP, tetapi CGP itu justru akan menambah semangat,
akan menambah, bisa memilih diri, bisa memilih waktu, bisa melaksanakan tugas lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bermusyawarah, berseminasi penerapan budaya positif apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Prima, diikuti dengan seksama dan berikan masukan, berikan arahan atau memang untuk suatu program menjadi lebih baik itu tidak lepas dari masukan dari teman-teman sekalian. Begitu Bapak dan Ibu, saya lagi selamat bermusyawarah, selamat mengikuti. Semoga semuanya sukses dan yang belum semoga ke depan akan menjadi CGP, yang CGP menjadi GP, yang GP menjadi PP. PP yang pengajar praktik. Jadi yang calon guru penggerak menjadi guru penggerak karena lulus, yang belum CGP menjadi CGP, yang sudah CGP menjadi GP, yang sudah GP jadi guru penggerak menjadi PP pengajar praktik. Allahumma amin. Itu namanya berarti ada prestise atau prestasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Tidak cukup sampai di situ ya Bu Prima, sudah lulus GP-nya. Teman kita Pak Japar tadi sudah minta rekomendasi dari saya untuk ditangani akan ikut seleksi menjadi PP pengajar praktik. Bahkan beliau juga salah satu dari guru penggerak yang kemarin ikut seleksi calon pengawas dan lolos. Kita doakan semoga dari SMP 1 Gandrumangu ke depan tidak hanya Pak Japar, yang lainnya termasuk Mas Egi, mungkin nanti ke depannya para calon kepala sekolah, calon pengawas ya, saya doakan. Saya tidak ada di sini, sudah pensiun atau purna dari SMP 1 Gandrumangu. Saya kepengen mendengar dari Gandrumangu 1 ini minimalnya tadi jadi kepala sekolah, jadi pengawas, jadi kasih dan seterusnya. Banyak lowongan Bapak Ibu, kasih itu ada berapa lowongan. Dan itu nanti juga akan diambil dari salah satunya adalah guru penggerak. Ada kepala sekolah, lowongannya yang negeri saja sudah 10 Mas Egi, sudah 10 lebih. Apalagi pengawas Kabupaten Cilacap sekarang sedang sangat kekurangan pengawas SMP. Yang ada untuk Kabupaten Cilacap hanya ada 8. Maka satu pengawas bisa 2 kecamatan bahkan lebih. Jadi para GP ini nanti kedepannya bisa bersaing di lapangan, bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan bisa prestisenya menuju tadi yang saya sampaikan, kasih apa itu KS, apa itu pengawas ya, syukur lebih tinggi lagi bisa kabin, bisa sekret atau kadin. Allahumma amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kegiatan berikutnya memasuki inti acara yaitu pemaparan diseminasi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Kepada Ibu Prima Emilianti SPD disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Gandrumangu, Ibu Hajah Warsolah SPDMM, yang kami hormati Bapak Wasiman sebagai wakil kurikulum, wakil kesiswaan, urusan kesiswaan, dan tak lupa teman-teman saya teman sejawat yang saya cintai dan saya banggakan, serta juga karyawan dari SMP Negeri 1 Gandrumangu yang saya cintai. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur karena pada hari ini kita bisa bertemu dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Gandrumangu dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya
nanti di hari akhir nanti. Kemudian teman-teman saya, teman sejawat saya terhormat Ibu Jawarsona, saya ucapkan terima kasih yang luar biasa karena telah menyempatkan waktu untuk bisa hadir, untuk bisa saya menyampaikan disemani saya di siang hari ini. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat! Oke, kita pakai tepuk semangat dulu, tapi begini Bapak Ibu, kalau saya bilang selamat pagi, jawabannya pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, gitu ya. Siap? Oke, mari dengan semangat. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Ya, siap, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, di sini saya diberi tugas dari CKP untuk bisa menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif yang ada di SMP Negeri 1 Gandrungmau. Yang akan disampaikan oleh saya, Prima Emilianti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cilacap, Gandrungmau, tanggal 25 Oktober 2023. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sampai ke materi itu, marilah menjawab pertanyaan pemantik sebagai berikut. Saya beri waktu 3 detik menjawab bersama-sama. Pertama adalah, apakah Ibu Bapak setuju atau tidak dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, belum Pak, soal belum saya bacakan nanti ya. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Oh, setuju. Oh, ada Bu Wahyu yang setuju. Ya, boleh minta pendapat Bu Wahyu? Boleh, monggo Bu Wahyu. Kenapa Anda setuju? 1 detik saja, Bu. Baik, kalau menurut saya dengan dihukum itu mereka setidaknya jerak akan apa yang kesalahan apa yang sudah mereka lakukan. Seperti itu Bu, katanya 1 detik. Iya, terima kasih Bu Wahyu sudah memberikan pendapatnya. Baik, menurut Bu Wahyu adalah bahwa hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, Bapak Ibu semuanya, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Tidak, ada yang setuju. Iya, berarti yang 3 itu tidak pernah memberikan penghargaan. Kita tahu ya, mereka dia. Baik, ada bermacam-macam ini setuju dan tidak. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju kan? Setuju, mungkin. Dan yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Oh, Pak Legiman setuju dan yang tidak. Baik, semua pertanyaan ini akan terjawab nanti ketika saya menjelaskan materi saya. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Baik, untuk materi saya hari ini ada 6 poin. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua adalah kebutuhan dasar dan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang keempat, posisi kontrol. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baik, sebelum saya masuk ke materi, mari kita bermain permainan yang sudah sangat Anda hafal. Silakan Anda mencari pasangan masing-masing. Ya, berhadapan-hadapan. Cepetan Ibu, segera, waktu hanya 30 detik. Kemudian yang salah satu itu di kepal ya. Iya, seakan-akan di dalam kepalan itu adalah sesuatu yang berharga. Yang satu merayu bagaimana caranya kepalan itu bisa terbuka. Ayo Bapak Ibu, 1, 2, 3, cepat melakukan hal seperti itu. Saya dirayu, dihardik, boleh. Ayo Bapak dibuka. Ayo ya, seperti itu ya. Ayo. Ya. Iya, waktu sudah berakhir. Terima kasih. Bapak Ibu semua menghadap sini. Pertanyaan saya kepada Pak Legiman. Tadi Pak Legiman bersama siapa? Bu Eni. Yang pegang seperti ini siapa? Pak Legiman. Sudah dirayu Bu Eni? Sudah mau nggak? Tidak mau ya. Mengapa Pak Legiman tidak mau? Rahasia. Karena bagi Pak Legiman itu yang di dalam tangannya adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, dari permainan itu Bapak Ibu kita tahu ya, yang pertama tadi saya sudah menanyakan apakah dibuka. Tidak. Mengapa tidak mau dibuka? Rahasia. Ini sesuatu hal yang paling berharga.
Jadi siapa sebenarnya yang memegang kontrol untuk membuka dan menutup tangan Bapak Ibu semua? Siapa? Diri sendiri Bapak Ibu ya. Jadi bukan karena orang lain. Nah, ini yang di sini yang disebut sebagai miskonsepsi. Bahwa yang pertama, kita pernah berkhayal bahwa kalau ada murid manut dengan kita itu karena kita. Padahal itu hanya ilusi ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua muatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semuanya bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa ketika memberikan kritik, maka yang diberi kritik itu karakternya akan kuat. Tidak juga Bapak Ibu. Seperti halnya kita, anak juga ketika diberi kritik, tentu hatinya juga tidak akan sekuat bermental baja seperti itu ya. Jadi itu adalah sebuah ilusi. Yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa kaderan gede, kaderan tua, ya, kaderan dewek guru misalkan. Kemudian dengan murid kita sekarepe dewek itu memaksa ya, itu bukan merupakan. Jadi inilah yang namanya miskonsepsi. Pikiran kita itu dengan yang ada itu tidak pas. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana kita mengubah Bapak Ibu dari stimulus respon kepada teori kontrol ya. Nah, apa sih Bu Guru? Apa sih Bu bedanya? Nah, begini ya Bapak Ibu. Perhatikan di sini. Stimulus respon. Bahwa kita memiliki kebutuhan yang sama itu tidak benar. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama itu juga tidak bisa karena setiap orang memiliki pandangan atau gambaran yang berbeda-beda. Jadi jangan memaksa ya. Kemudian ketiga, kita mencoba mengubah orang agar mengikuti kita. Itu juga tidak sesuai karena yang betul adalah teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda-beda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu menurut stimulus respon, tapi teori kontrol tidak. Bahwa setiap perilaku memiliki tujuan. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon yang sebenarnya tidak. Yang bisa mengontrol Anda adalah diri Anda sendiri, Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Kemudian pemaksaan itu dilakukan setelah rujukan gagal. Padahal harusnya tidak pemaksaan Bapak Ibu semua, tapi kolaborasi. Jadi dengan anak jangan memaksa seperti itu. Bapak Ibu suka dipaksa? Tidak kan? Tidak ya Bu? Tidak. Jadi mari kita berusaha untuk tidak memaksa. Saya sendiri terutama. Selanjutnya adalah model berpikir. Kalau misalkan stimulus respon itu menang kalah. Nah, untuk teori kontrol adalah menang-menang. Jadi seperti ini Bapak Ibu, jika kita kemudian memiliki rekan sejawat dengan prestasi banyak, harusnya kita tidak berpikir untuk ya kayak si menang, kayak si hebat, nyota orang, jangan. Harusnya kita berpikir untuk menang bareng. Ayo berkolaborasi, biar tidak hanya milik seseorang tapi milik bersama. Ayo saling membantu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya disiplin positif. Nah, kalau sudah dengar kata disiplin biasanya apa yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu semua? Hah? Peraturan, ya. Ada lagi? Belajar, ya. Kemudian tepat waktu, ya. Disiplin tepat waktu, ya boleh. Nah, sebenarnya kata disiplin berasal dari bahasa Yunani, dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi bagaimana kita belajar bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan Bapak Ibu, dan kita yakini bahwa itu adalah benar. Nah, dalam hal ini disiplin positif adalah salah satu cara bagaimana agar kita itu melakukan sesuatu dengan kepada siswa untuk agar siswa itu melakukannya bukan karena hadiah, bukan karena ancaman, bukan karena hukuman, tapi karena adanya motivasi intrinsik seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa di mana ada kemerdekaan di situ ada disiplin yang kuat, sehingga jika kita ingin merdeka maka bagaimana kita untuk bisa mempunyai disiplin positif dalam diri kita sendiri. Nah, sejalan dengan ini ada pemikiran dari Diana Glosson. Diana Glosson itu adalah seorang psikiater dari Amerika Bapak Ibu, yang kemudian menyampaikan bahwa ketika menjadi seorang murid atau pengikut, maka seseorang harus paham betul apa yang diikuti. Jadi tidak hanya ikut-ikutan,
lagi rame-rame bal-balan ikut ya, lagi rame-rame baju yang model-model ikut, jangan seperti itu. Kita harus tahu apa yang kita ikuti. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang kita sepakati atau kita yakini sebagai hal yang benar tanpa kita harus lepas dari apakah agama kita, apakah suku kita, bahasa kita, ya, semuanya meyakini. Kalau di Indonesia yang sekarang lagi digaungkan adalah profil pelajar Pancasila dengan berapa dimensi? 6 dimensi, luar biasa Bapak Ibu semuanya. Saya lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar di mana dengan sekuat tenaga bagaimana caranya agar kebutuhan kita bisa terpenuhi. Maka kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi, yang terjadi kita apa Bapak Ibu? Kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi, marah, gelisah, sedih, ya, tidak bisa tidur, ngambek. Nah, begitu sama dengan anak-anak kita Bapak Ibu, mereka juga sama memiliki kebutuhannya. Apa sih kebutuhannya? Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi tentunya kalau kita merasa lapar, maka kita mencari makanan, seperti itu ya. Kemudian ada kebebasan untuk memilih sesuatu, ya. Kemudian ada kasih sayang. Bagaimana nih kalau ketika kita sendiri tidak mendapat kasih sayang? Bagaimana Bapak Ibu kalau kita tidak mendapatkan kasih sayang? Nelangsa buang, kasih sayang penuh, merasa kesepian. Begitu juga dengan anak-anak Bapak Ibu semua. Jadi anak-anak juga butuh kasih sayang kita, belayan kasih, tidak lebih dari itu loh ya. Kasih sayang sebagai seorang guru. Kemudian ada penguasaan. Anak-anak juga ingin diperhatikan, dianggap di kelas, tidak kemudian tidak dianggap. Akhirnya mereka akan melakukan suatu kesalahan atau membuat masalah. Yang terakhir adalah kesenangan. Bapak Ibu tentunya membutuhkan ini ya, karena kita butuh refreshing, ya apa tidak Bapak Ibu? Nah, ya apa tidak ini jawab kok. Ya apa tidak? Baik, jangan melamun ya. Kemudian nah, begitu juga anak kita. Kalau anak kita kurang kesenangan, misal dari sekolah sudah berharap dia mau ketemu karo pelajaran dia. Gurunya mesti enak banget, ngarep senang ke pelajaran. Ternyata yang terjadi di kelas itu membosankan. Gurunya ngomong banget, orang ngomong bosan banget. Akhirnya mereka membuat sebuah masalah. Jadi sebenarnya kalau misalkan anak didik kita itu bermasalah, sebenarnya kita harus tahu bahwa ada salah satu kebutuhan dari hidupnya yang tidak terpenuhi. Begitu ibu-ibu bapak-bapak semuanya. Salam. Apa gurunya masalah? Oh bisa jadi. Kemudian nah, untuk apa sih kebutuhan itu harus dipenuhi agar setiap orang memiliki bayangan tentang dunia yang berkualitas Bapak Ibu. Jadi dunia yang benar-benar dia mendapatkan semuanya, ada semuanya. Sehingga itu dalam bayangan anak-anak juga sudah ada. Idealnya nanti kelas saya bagaimana, guru saya bagaimana. Nah seperti itu. Anak-anak sudah memiliki impian. Bagaimana cara kita kemudian mewujudkan impian anak-anak sekalian agar nanti di sekolah anak-anak bersemangat. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut? Baik, ibu sekalian. Yang berikutnya adalah motivasi. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Tadi sebenarnya akan saya contohkan dengan Bu Laksona, ternyata Bu Laksona sudah meninggalkan lokasi. Bahwa kita bertindak itu ada 3 motivasinya. 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan saya sendiri, Bu Bri mana dikasih? Nah, kenapa Bu Bri pas tempat aku? Aduh takut. Nanti apa itu? Tunjangan saya hilang. Takutlah nanti saya dipanggil ke dinas misalkan. Anak-anak juga seperti itu, apalagi anak-anak ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh misalkan Bu Wahyu Piket pagi-pagi berangkat. Kemudian ternyata apa?
menunggu agar Bu Warsono melihat. Jeng-jeng, makanya kasih banget ya itu ya. Nah, untuk menunggu, mohon didengar nanti kan dilihat Bu Warsono. Ternyata hari itu Bu Warsono tidak berangkat. Aduh, kecewanya aku. Nah, itu adalah motivasi perilaku manusia secara luar atau ekstrinsik. Sedangkan yang kita akan kembangkan adalah motivasi intrinsik Bapak Ibu, bahwa apapun yang Bapak Ibu kerjakan tidak berdasarkan siapapun, tetapi berdasarkan keyakinan yang diyakini, seperti itu, sehingga tidak akan keluar kecewa. Ya. Nah, sekarang nih saya mau tanyakan ini, Bapak Ibu semua, apakah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Sebelum sampai situ, dari ketiga kalimat itu, kata itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi, mana yang belum masih asing di telinga? Restitusi. Baik. Restitusi maksudnya ya. Oke, saya akan berikan gambaran Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu baca secara cepat, jelek kayak gitu ya. Ya, jelek gitu aja lah ya, bahwa identitas gagal itu pada hukuman, sedangkan identitas sukses adalah pada konsekuensi dan restitusi. Ya, ini lagi jejrek. Nah, lanjut. Nah, ini ya, kalau awas kamu kalau lakukan lagi. Nah, misalkan. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya hukuman itu kata-katanya ngawas-ngawasi. Awas nanti, Adit, kalau kamu begitu lagi. Wah, ya. Kalau netral atau konsekuensi biasanya lakukan apa yang saya katakan. Nah, kalau restitusi itu apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan, Adit? Nah, itu bedanya ya. Kemudian lanjut. Hukuman membuat siswa marah, ya jelas ya, karena menyakitkan tiba-tiba. Kenapa kamu selama ini selalu gendut? Kenapa tidak langsing? Misal, kenapa PR tidak pernah dikerjakan? Saya sudah memberikan PR 50, tetapi yang dikerjakan cuma separuh. Misal, seperti itu. Konsekuensi silakan baca, restitusi baca. Oke. Dari tadi pemaparan itu saya singkat. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi sebelum itu saya minta pendapat dulu dari Pak Sigit. Siap-siap yang untuk cerita satu-satu. Pak Sigit, apa bedanya konsekuensi dengan hukuman, Pak? Ya. Saya akan jelaskan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu seseorang jika melakukan kesalahan akan diberikan sebuah hukuman yang misalnya berupa mencuci atau membersihkan kamar mandi, menyapu halaman ataupun yang lainnya. Yang lainnya ya, itu merupakan sebuah hukuman. Kalau konsekuensi itu merupakan sesuatu yang akan terjadi ketika seseorang melakukan sesuatu. Misalnya dia berangkat terlambat, nah berangkat kesiangan dan konsekuensinya akan terlambat datang ke sekolah. Seperti itu mungkin. Terima kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih Pak Sigit. Luar biasa teman-teman saya memang ya. Baik. Saya singkat begini Bapak Ibu, bahwa hukuman adalah tidak terencana, tiba-tiba. Kamu pengennya mana? Gak ada, lari. Nah, tiba-tiba yang ada di otak kita itu hukuman, tanpa kita berpikir panjang. Kemudian murid jadi tidak tahu apa yang akan dilakukan, apa yang akan terjadi, karena murid tidak pernah dilibatkan. Apa pernah ditawarin? Kamu gak marah PR, mau apa? Lari apa? Gak pernah kan? Langsung ya, itu kalau hukuman ya. Kemudian bersifat satu arah, jadi hanya dari guru. Selanjutnya adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, itu Pian, kenapa kamu itu dari dulu selalu saja begitu? Makan banyak, terlambat masuk kelas. Nah, misalnya itu kan menyakitkan ya, dalam hati itu menyakitkan. Selanjutnya adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi terencana, disepakati bersama. Kemudian murid tahu apa yang akan dia dapatkan kalau tidak melakukannya. Tetapi murid tetap tidak nyaman karena masih dalam satu kayak peraturan terkekang, dan guru selalu menjadi monitor
konsekuensi. Maka sekarang ditingkatkan Bapak Ibu menjadi restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Misal, Pak Tur, kamu tahu itu salah? Tahu Pak? Misal. Bukan, kalau prostitusi itu lain lagi Bapak. Terus setelah murid tahu kesalahannya, maka bersama-sama mencari solusinya. Itu adalah restitusi. Oke, tugas untuk Bapak Ibu. Jawab secara cepat. Hukuman atau konsekuensi? Berdiri dengan mengangkat kaki karena tidak dapat menjawab pertanyaan. Hukuman. Lari keliling lapangan sebanyak 2 kali. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi, karena di sini ada hubungannya, ya. Ada hubungannya pelajaran PJOK yang sudah ada kesepakatan. Yang ketiga, ya enggak ini sudah tiba-tiba, ini kan sudah kesepakatan, namanya hubungan. Iya, betul. Ya, sudah ya, saya lanjutkan. Ini dianggap konsekuensi karena di sini ada pelajarannya PJOK. Kalau tidak ada pelajarannya, ini baru hukuman. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuat di atas meja. Konsekuensinya ini, murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman. Jos banget. Siap. Semua sudah sangat paham. Nah ini selanjutnya. Tadi ada pertanyaan. Bukan, ini sudah selesai. Selanjutnya adalah dihukum karena penghargaan Bapak Ibu. Makanya tadi ada pertanyaan, apakah penghargaan itu bisa meningkatkan prestasi anak? Jawabannya tidak setuju. Karena ternyata di sini ada penghargaan yang menghukum. Loh, kok bisa penghargaan menghukum ya? Karena satu, pengaruhnya kepada yang diberi hadiah adalah pada jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ya, misalkan hanya karena polling SMS kemudian menjadi mendapatkan penghargaan sebagai siswa terfavorit misal. Gitu, ya. Penghargaan merusak hubungan. Gara-gara kemudian mendapatkan penghargaan sebagai murid terfavorit, maka dengan teman-teman yang kemudian hubungannya rusak. Iya, kasih dinamain kayak kok. Dasarnya kamu dengar nih, daripada aku. Kenapa dia yang dapat? Nah, itu merusak hubungan ya. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Contoh, kita memberikan hadiah kepada yang nilai tertinggi. Ya, nilai tertinggi. Padahal kita tidak tahu yang nilai tertinggi itu hasil nyontek kah? Atau hasil dia belajar kah? Seperti itu. Sehingga mengurangi ketepatan Bapak Ibu. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Nah, setelah ada siswa yang mendapatkan guru terfavorit, murid terfavorit, kemudian kualitasnya turun. Supaya betul juga menggunakan kalau KPM. Nah, itu yang kemudian menjadi menghukum ya. Juga mematikan kreativitas ya. Jadi Bapak Ibu semua, apapun yang kita lakukan harus berasal dari diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada siswa, harap semua diberikan. Ya takut? Ya tidak, ya kan permen satu ya kan, itu kan semuanya. Karena semua anak memiliki potensi dan kemampuan bakatnya masing-masing seperti itu Bapak Ibu. Ya, lanjut perbedaan antara restitusi dan bentuk disiplin lain. Yang pertama, restitusi itu tidak menebus kesalahan, restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian dalam restitusi ada tawaran, bukan paksaan. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik dalam menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang 9, restitusi fokus pada solusi. Yang 10, restitusi mengembalikan murid. Ini Bapak Ibu perlu dicatat Bapak Ibu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mohon setelah ini Bapak Ibu semua, baik saya dan seluruh Bapak Ibu semua, jika anak kita melakukan sebuah kesalahan
yang terberat sekalipun, maka hargailah untuk dia bisa kembali ke lingkungannya dengan baik, ke kelasnya, ke kelompoknya dengan baik. Jangan kemudian kita yang memicu untuk membuat dia tidak nyaman. Misal, contoh misal, kemarin dia nyolong duit loh di sana, nyolong uang. Kita harus pikirkan itu, Mas, kamu kemarin ya yang ambil uang di sana. Nah, tolong ya Bapak Ibu, itu artinya kita tidak mendukung restitusi yang sedang kita sumberkan. Lanjut, nah ini Bapak Ibu. Allah, ya. Ini sangat bersemangat Bapak Ibu karena saya juga ada, iya dong. Ya baik Pak, saya akan mengurangi. Dikecilin, siap. 5 posisi kontrol guru. Jadi sebenarnya kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Wajah melotot, lawani, taubat, ya, menakutkan. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya Allah, ditolong kasihan ya. Yang ketiga, teman. Ini dirangkul. Nah. Yang keempat, pemantau. Pekerjaannya hanya melihat kekurangan murid. Endi siswa tidak sesuai tata tertib, mana yang tidak sesuai peraturan setiap hari. Ya, nanti kalau modelnya begini nih, namanya pemantau. Yang selanjutnya adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer inilah yang nanti kita bersama akan berusaha untuk bisa menjadi itu Bapak Ibu ya. Sekarang pertanyaan saya, pernahkah Bapak Ibu di sini semua menghukum siswa? Pernah. Mari kita lihat pada diri kita sendiri. Kita posisi kontrolnya yang mana? Pemantau, penghukum, kemudian teman. Ya kalau kakak kita apa Pak Adit? Manajer. Oke. Bagi saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini ya contoh dari posisi kontrol yang kita lakukan. Misalkan kasusnya ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap. Nah kalau penghukum akan bilang lagi, hormat pada bendera 1 jam berdiri. Nah penghukum. Kira-kira masuk nggak kita ini? Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini kata-katanya halus, lembut, tapi nyelekit. Berapa kali ibu bapak sudah bilang ya, jangan selalu lagi kamu itu loh selalu mengecewakan saya. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Lanjut, teman. Nah, kalau teman begini, ayo dong, ikuti aturan. Kasihan deh Bapak Ibu guru, jangan diulangi lagi. Ya, oke, siap. Nah, itu teman. Nah, kalau pemantau, ini urusannya dengan peraturan. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu nggak? Kamu itu sekarang beli atribut sana ke operasi. Jangan diulangi lagi. Nah, pemantau. Jadi menerima bocah-bocah anak-anak yang tidak sesuai dengan peraturan. Gitu. Yang mana ini? Pemantau ya. Baik, lanjut. Nah, yang ini Bapak Ibu, yang kita harapkan dipupuk bareng-bareng, belajar bareng-bareng, khususnya saya pribadi, untuk bisa menjadi posisi kontrol manager. Pertanyaannya enak banget. Apa kamu tahu kesalahanmu? Ya enak banget. Ya, nggak apa-apa. Kemudian, oh tidak, kamu tidak tahu kesalahan. Oh tidak. Terus yang kedua, kamu bagaimana cara memperbaikinya? Nah, seperti itu manajer ya. Oke, selanjutnya saya sudah capek ngomong terus, sekarang SBG. Semua silakan untuk berdiri. Berdiri Bapak Ibu semuanya. Berdiri. Siap? Ya, semua berdiri ya. Berdiri semua. Pak Rasiman, berdiri dong. Oh, sudah berdiri. Aduh, dan permainannya adalah, clue-nya adalah kata Bu Prima. Ya, kata Bu Prima. Clue-nya adalah kata Bu Prima. Jadi Anda akan, Bapak Ibu semua akan melaksanakan apa yang saya perintah dengan clue kata Bu Prima.
Kalau tidak ada kata Bu Primanya, jangan dilakukan. Siap? Baik. Kata Bu Prima semuanya hormat. Gerak. Ulangi. Belum konsentrasi. Yo, kata Bu Prima semua hormat. Gerak. Tegak gerak. Tidak ada kata Bu Primanya, Bu, jangan turun. Oke, kata Bu Prima tegak gerak. Ya, kata Bu Prima semuanya harus hadap kanan, gerak. Duduk, gerak. Yes, siap, luar biasa Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan. Setidaknya sudah mengurangi pegal-pegal ya. Iya, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Terus, iya, kenapa Anda duduk? Kan belum ada kata Bu Prima. Kata Bu Prima semua duduk. Terima kasih. Iya, kemudian yang kedua Bapak Ibu silakan HP-nya dibuka semuanya. HP-nya dibuka. Mari kita bermain kuisis ya. Ya udah selesai Pak. Sudah selesai. Oke. Itu linknya sudah saya bagi nih Bapak Ibu di grup PTK, monggo bisa diklik link. Oh, ini saya tahu. Nggih. Linknya sudah saya bagi ya di masing-masing kodenya sebentar. Bentar. Nggak ada wifi ya. Iya, keluar. Ya, kodenya 849 nanti tersampaikan ke layar. Ini layarnya lagi agak ngambek ini. Nggak apa-apa, emailnya diketik aja, nggak ada pengaruhnya Pak. Silakan kodenya 849548. Iya, kode permainan. Kok bisa? Harusnya ke kode ya. Kodenya adalah dimasukkan Bapak Ibu 849548. Tidak ada? Saya tidak pakai, gak ada tulisan. Langsung ke soal. Oh, langsung ke soal. Oke lah kalau begitu. Ya, tapi kok belum ada yang masuk ini ya? Tidak ada peserta yang bergabung ya? Oh, sudah ada ini masuk. Ya. Ya, yang lain mana ini? Saya tunggu 5 menit ya. Yang pakai HP sudah? Pakai laptop, masih keluar ya. Iya, bergabung ke game, kemudian masukkan kodenya 849548. Boleh menggunakan ini ya Pak, join myquiz.com. Silakan. Sudah, baru Eni, kemudian ada Bu Pita, ya masuk. Bu Eni, Bu Pita sudah masuk. Di sini masih Bu Eni, Bu Pita ya. Bu Evi, ya masuk 3. Ayo ibu semuanya. Ayo latihan, nanti saya tunggu sampai semuanya. Bu Sri Hambarini, ya sudah masuk. Kemudian Sia Cantik, iya sudah masuk juga. Belum, masih 5 ya. Bu Oktaviani, oke, sudah masuk. Tahu? 849548. 849548. Ya, waktu tinggal 10 detik lagi. Supriyadi sudah. Yohanes Legiman Aginjan, oke. Ya, sudah semua ya. Ayo, Bu Al belum masuk. Ya. Bu Al belum masuk. Ayo, Bu Evi sudah ya, kalau belum, Bu Evi. Pak Wasiman sudah? Masih tak. Oke, siap. Bu Al sudah? Kodenya 849548. 548. Ya, kemudian masih di sini terakhir masih pakai gimana nih 8 peserta. Bungki mana? Kodenya berapa? 849548. Bungki sudah masuk. Kemudian Bu Evi, Bu Alifah sudah masuk. Ya. Siap.
semua mari kita cepat-cepatan. Oh belum, Bu Ita belum, Bu Catur masuk ya. Bu Ita masih malam, Bu Ita belum. Oke, sudah ada 11 peserta ya. Yang belum, oh ini masuk lagi, Anting, oh Anting ya, ada Putri. Oke, baik Bapak Ibu, saya mulai permainan kita. Yang masih terlambat nggak apa-apa ya. 1, 2, 3, mulai. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol apa? Jawaban sudah masuk ya. Iya. Ya, 10 detik lagi. Ayo. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ceng-ceng. Iya, time habis. Mari kita lihat kelas main sementara dari 11 peserta. Aku benar. Ya, ternyata Bu Prita nomor 1-nya. Oke, Ibu-ibu, selanjutnya. Saya ingin korek. Ayo, salam ya, Pak. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Ayo. Kamu tidak pernah melakukannya. Ayo, ini posisi apa ini? Posisi apa ini? Waktunya sudah berjalan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ceng-ceng. Coba kita lihat. Time's up. Mari kita lihat. Sudah keluarkah? Iya, masih. Oh, bisa lebih berani. Wow. Lanjut Bapak Ibu, pertanyaan ketiga. Ya. Ayo Pak Supri, jangan salah terus Pak Supri. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo, posisi apa ini? Kayaknya ini harusnya sudah hafal ya. Ini sudah sering diberikan soal seperti ini. Belum pernah. Ya, jeng-jeng. Oke. Time's up. Untuk berikutnya adalah siapa dia? Siapakah dia? Dia adalah iya, kepada Bu Eni, kemudian Bu Ambar nomor berikutnya ya. Aku kalah terus sih. Selanjutnya ayo semangat. Selanjutnya ayo semangat Bapak Ibu. Nah ya. Mari kita lihat. Iya. 10, 9, waktu berjalan. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Itu kontrol apa ya Bapak Ibu? Iya, cendreng. Siapa itu? Yang? Wow, ternyata Bu Eni lagi ini ya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, Bu Eni kan harus apa kalau dulu ya? Sudah apa ini? Kamu tidak akan pernah dapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, kontrol apa ini? Kontrol apa? Urusannya dengan peraturan. Kontrol apa? Ya. Kamu tidak bisa mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke, mari kita lihat. Time's up. Iya. Jeng-jeng. Wah, luar biasa. Jadi siapakah yang kemudian? Oh, lanjut satu lagi. Oh, mulai ini. Siapakah kemudian yang mendapat peringkat 1, 2, dan 3? Mari kita lihat bersama-sama. Iya, mendapatkan 1 buah mesin cuci. Iya, jualan iya, sudah dapat ya. Luar biasa pemahamannya sudah masuk berarti. Ya, juara 1 Ibu Eni, juara 2 Ibu Ambar, dan juara 3 Dwi Oktaviani. Selamat. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Saya lanjut ya. Saya lanjut. Sudah sampai mana tadi ya? Saya lanjut. Bapak Ibu sudah hafal ya tadi ya. Saya kecewa sekali sudah tadi semuanya. Nah, sekarang ini keyakinan kelas, materi selanjutnya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas Bapak Ibu?
Mengapa tidak peraturan kelas? Pak Supriyadi silakan dijawab. Mengapa keyakinan kelas? Tidak peraturan. Aku nanya. Kemauan kita dari kita satu kelas itu, itu bareng-bareng mau seperti apa untuk lebih baik. Siap. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dong, teman-teman. Ya. Terima kasih. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dong, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, kenapa tidak keyakinan kelas ya? Kalau peraturan masih harus dianut, tapi kalau keyakinan dari dalam diri kita sendiri. Contoh, mengapa kita harus pakai helm? Ya, itu kalau peraturan pasti ketika tidak ada polisi kita tidak pakai helm. Tapi kalau keyakinan ada polisi atau tidak kita tetap menggunakan helm, gitu ya. Lanjut, dari peraturan kelas kemudian kita berharap menjadi keyakinan kelas yang akan menjadikan lingkungan yang positif sehingga terciptalah budaya yang positif. Baik Bapak Ibu, ini sudah sering juga dijawab bareng-bareng. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kebajikan apakah itu? Ayo, sudah loh ini. Tanggung jawab. Terima kasih. Dilarang mengganggu orang lain. Kebajikan apa ini? Saling menghormati. Haji di sekolah 15 menit. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain. Juga bisa keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian penguburan. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan kembali di kelas. Bukan keselamatan. Luar biasa. Ya, ternyata betul semua. Ya, hebat memang. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas, ini saya sudah membuka keyakinan kelas di kelas 7C, bahwa keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, yang kedua isinya adalah pernyataan-pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Jadi keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata dilarang, jangan, tidak boleh, itu enggak seperti itu ya, tapi pakai kata-kata positif. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas atau dengan kondisi sekolah. Yang terakhir dibuat bersama-sama. Lanjut, prosedur pembuatan keyakinan kelas sudah dilaksanakan ya, Bapak Ibu untuk keyakinan kelas? Sudah, berarti udah hafal. Bahwa yang pertama anak-anak nanti ditanya, kamu keyakinannya apa? Kemudian ditempel. Setelah ditempel kemudian ini loh keyakinan kelasnya diseleksi. Jangan banyak-banyak, 3 sampai 8 saja. Setelah itu ditandatangani bersama-sama. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah ketika saya melakukan melaksanakan keyakinan kelas ya, Bapak Ibu mohon dipisah nih. Iya. Pembukaan itu bagian. Iya, kok nggak keluar ini ya? Kenapa ini? Ya. Di kelas 7, kelasnya Pak Supri. Seperti itu next ya, next. Itu pembukaan. Yang kedua adalah saya membagi kertas sticky note kepada anak-anak untuk curah pendapat namanya Bapak Ibu. Ya, dibagi sangat cepat sekali karena durasinya cepat. Ya. Itu cepat banget itu ya. Kemudian setelah itu disuruh menempel ya, disuruh menempel. Ayo ditempelkan. Oh, mana ya? Oh, itu yang masih dikit-dikit ya. Nah, ini. Oh, bukan. Oh, bahan baik dari kayak udah. Ya, begitulah ya. Aja, jangan begitu. Ngomong punya barang masa begitu ya. Ya, ini loh. Nah, itu kan saya lagi membagi ya. Kemudian anak menulis keyakinan kelasnya satu persatu. Iya, setelah itu ditempel Bapak Ibu satu-satu.
tempel. Ceplok. Nah, begitu. Lanjut lagi sampai selesai. Ceplok. Oh. Ceplok. Seperti itu. Sampai semuanya tertempel. Ceplok. Moni ya, kalau nempel itu moni. Ceplok. Itu ya. Ya, oke. Ditempel-tempel, setelah semuanya tertempel, maka tinggal diseleksi Bapak Ibu. Ini diseleksi. Wih, cepet banget nih pokoknya. Ini. Begitu lah ya. Itu penyeleksi yang sama itu dibuang yang sama. Nah, itu ya. Setelah itu maka terbuatlah kesepakatan kelas seperti ini. Hasil keyakinan kelas sudah tercapai. Nah, ya terjadilah keyakinan kelas. Setelah itu ada penandatanganan Bapak Ibu. Jangan lupa ketika kita membuat keyakinan kelas, kita minta tanda tangan dari anak. Tanda tangan bahwa kesepakatan kelas kita telah tersepakati. Begitu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ternyata ketika kita membuat kesepakatan itu anak-anak bahagia loh ya. Nih saya tanya, bagaimana perasaan kalian? Nah ini dijawablah oleh saudara siapa ini? Bulan. Anak-anak suka itu. Kemudian saya bertanya lagi kepada beberapa anak, saya skip aja. Lanjut, apakah menurutmu perbuatan keyakinan kelas itu penting dilakukan? Oke, saya tanya kepada yang salah satu anak ini, yang perempuan ya, gentenan ya. Nah ini, dia menyatakan seperti ini. Iya, sangat penting. Wah, seperti itu ya. Selanjutnya, saya juga bertanya, menurutmu mengapa keyakinan kelas itu sangat penting? Maka saya bertanya kepada yang satunya ini. Maka dianya menjawab, karena bisa merasa tanggung jawab. Aduh, ya. Seperti itu Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Selanjutnya adalah restitusi atau segitiga restitusi. Ini materi saya terakhir. Bapak Ibu terakhir ya. Segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Pertanyaannya adalah kayak gini. Ketika anak kita punya masalah, ketika murid kita punya masalah, yang ditanyakan, ya wajar kalau kamu melakukan kesalahan. Namanya juga manusia. Bu guru juga pernah kayak gitu. Aduh ya, aduh. Yang ditanyakan adalah bahwa kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Setelah itu lanjut ke validasi. Pertanyaannya begini, kamu melakukan itu pasti ada tujuannya. Ya, kemudian ibu hargai apa yang kamu lakukan. Setidaknya kamu tidak sampai melakukan hal yang lebih berbahaya. Yang selanjutnya, kamu itu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu. Seperti itu validasi. Jadi kalau misalkan kemarin kasusnya siapa Noval yang gelut, itu begitu validasinya. Noval, kamu patut bangga karena kamu telah mempertahankan apa yang penting. Oke, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi setelah anak tahu kesalahannya, kemudian kita tanyakan keyakinannya. Menurut kamu itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Terus bagaimana kamu bisa, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Bapak Ibu, menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi tidak semudah yang kita bayangkan. Saya sendiri terutama orang-orang yang kemudian kalau ada orang bermasalah, anak kita bermasalah, melihat anaknya saja itu kita kan sudah kok ya bisa bertanya wajar. Nah itu luar biasa ya Bapak Ibu. Setiap manusia punya salah itu kan tapi jika itu bisa dilaksanakan Bapak Ibu semua, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik semua. Allahumma amin. Siap Bapak Ibu dengan restitusi segitiga? Siap, baik. Ini ada penerapan restitusi segitiga yang sudah saya lakukan kepada Talita dengan masalah dia marah karena semua pekerjaannya selalu dicontek.
besar bersama David. Iya, Bu, bagusnya tentu betul besar. Kenapa kamu besar? Tentu selalu menjadi kesulitan saya, protes, tenggelam, Bu, begitu. Dan sehingga kamu sama Mama. Karena kalau belum cerita, itu apa karena beliau mengatakan hal yang sakit. Terus apa yang kamu lakukan sama David? Saya marah-marah, Bu, saya maki-maki David, dan tanpa sengaja saya mengebrak meja David, Bu, tapi sampai membuat meja. Oke, Bu yakin apa yang kamu lakukan pasti ada masalah. Kenapa sampai kamu semangat itu? Saya tidak lihat, Bu, saya tidak kemudian uang saya, uang saya dicuri sama David, dan saya tidak mau berusaha sendiri, Bu. Iya, begitu contohnya. Luar biasa untuk diri saya sendiri jika saya bisa seperti itu. Jadi mari Bapak Ibu semua untuk bisa melakukan penyelesaian masalah kepada anak-anak kita, mari kita tumbuhkan untuk dengan segitiga restitusi. Setuju ya Bapak Ibu? Agar hati kita tenang, pikiran tidak melayang-layang, apalagi darah tinggi kuat ya, karena masalah anak kita. Ini dari anak memberikan review, ternyata anak juga suka ketika kita mengadakan menyelesaikan dengan masalah seperti ini, tidak menggunakan hukuman. Perkenalkan nama saya Kalita Sasagula dari kelas 9D. Saya sangat senang diajak berdiskusi dengan Bu Pila untuk mengendalikan diri dari emosi karena perilaku Davi. Dan saya harus lebih bersabar dan menghormati teman-teman. Terima kasih Bu Pila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah dengan Hanum ya, Hanum ini ceritanya sering berangkat terlambat sekolah. Prosesnya sama seperti tadi. Dia juga sudah memberikan reviewnya. Betapa bahagia jika Bapak Ibu guru semua, terutama jika saya dan semuanya bisa melaksanakan segitiga restitusi. Oke, beberapa penerapan budaya positif yang telah ada di SMP Negeri 1 Gandrung. Ada banyak Bapak Ibu sebenarnya ya, tinggal nanti kita kembangkan, kemudian kita pertahankan agar lebih baik lagi. Yang pertama adalah sholat duha zuhur berjamaah serta pembimbingan baca tulis Al-Quran, ya luar biasa ya. Kemudian ada menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian ada salam senyum sapa, betapa bahagianya ini yang ada di tengah sini ya. salam senyum Sapa mau semuanya, tapi itu frame-nya tidak muat, sebenarnya masih banyak samping-sampingnya. Kemudian ada kegiatan literasi, membaca ya, membaca di perpustakaan maupun di tempat yang lain. Lanjut, hemat energi. Ketika energi sudah tidak digunakan, dicopot kembali. Yang selanjutnya adalah mendorong murid untuk berpartisipasi dalam dialog. Jadi Bapak Ibu jangan kemudian ketika anak kita berdialog kita menutup akses itu. Jangan sampai, Bu saya mau curhat, boleh kapan? Seperti jangan curhat masalah udah usah curhat, jangan. Jadi beri waktu ruang untuk bisa curhat, kasihan anak-anak. Kemudian terakhir kita sampai kesimpulan. Kesimpulannya bahwa dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol yang saat ini, bagaimana perjalanan dirinya menjadi among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, kiranya yang saya sampaikan cukup di sini. Sebelum saya tutup, saya minta salah satu di antara Bapak Ibu untuk bisa melakukan refleksi. Sinten ini yang akan melakukan refleksi? Bu Ayah, silakan. Bu Sugiarti, silakan refleksi. atau Bu Evit, Tadi diskriminasi yang sudah dilakukan oleh Bu Prima, sedikit refleksi yang saya lakukan. Yang pertama berkaitan dengan pengalaman ya, banyak pengalaman atau ilmu yang saya dapatkan. Tadi ada 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, terus kemudian ada segitiga restitusi, penerapan disiplin di sekolah dan lain sebagainya. Sehingga perasaan yang saya dapatkan setelah melaksanakan kegiatan ini tentu sangat bahagia. Kemudian juga perasaannya sangat senang karena mendapatkan ilmu dan pengalaman yang baru ya.
Terus kemudian pembelajaran yang saya dapatkan salah satunya mengingatkan kembali kepada saya tentang apa itu segitiga restitusi ya. Jadi dalam ketika kita menghadapi masalah anak itu sebaiknya kita menyelesaikan dengan melakukan tahapan dalam segitiga restitusi. Terus kemudian hal baik apa yang akan saya lakukan di masa depan, saya akan mencoba menerapkan tadi teori-teori yang sudah disampaikan oleh Bu Prima, khususnya untuk yang segitiga restitusi. Mungkin itu saja refleksi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih Bu Evi telah memberikan refleksi pada acara diseminasi hari ini. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, selesai sudah penyampaian disertasi dan penerapan budaya positif pada hari ini. Disertasi sih diseminasi ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Ali Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tutup dengan spesial agama jaya luar biasa udah ya. Spesial agama jaya luar biasa udah. Oke, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Pemaparan yang sangat luar biasa dari Ibu Prima Emirianti, beri tepuk tangan yang meriah. Baik, sampai kita di penghujung acara, marilah kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan melakukan hamdalah bersama. Semoga kegiatan sore hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua, dan saya selaku pembawa acara memohon undur diri. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon undur diri ini. Jajannya dihabiskan, Bapak Ibu. Misalnya dihabiskan. Terima kasih semuanya atas Sukses selalu. Nyonya Heri. Yes, ya. Matian lu. Sudah. Yo!
Terima kasih telah menonton video ini. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.